Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 13, yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian manajemen dalam mata kuliah pengantar manajemen, ya, teman-teman. Jadi langsung saya share screen saja, teman-teman, supaya nanti bisa kita lihat bersama-sama. Oke ya, teman-teman, sudah saya tampilkan. Jadi bab 13 kita akan membahas mengenai pengawasan dan pengendalian manajemen. Oke, langsung saja. Jadi pengertian pengawasan dan pengendalian manajemen. Pengawasan merupakan proses memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Sementara pengendalian melibatkan upaya untuk mengarahkan aktivitas organisasi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi eh, serta mengatasi penyimpangan yang terjadi. Kemudian pengawasan adalah tahapan di mana aktivitas organisasi dipantau untuk memverifikasi kepatuhan terhadap rencana yang telah ditentukan, sedangkan pengendalian melibatkan analisis informasi untuk menilai pencapaian kinerja organisasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Itu menurut Robbins, ya. Menurut Robbins dan Stephen. Oke, saya perbaiki dulu. Oke. Kemudian selanjutnya, teman-teman, pengawasan merupakan serangkaian usaha untuk memantau pelaksanaan kegiatan operasional secara menyeluruh dengan tujuan memastikan bahwa semua kegiatan tersebut mengikuti rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Itu pengawasan, yaitu menurut Siagian, ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bahas tujuan pengawasan dan pengendalian manajemen. Jadi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tujuan pengawasan dan pengendalian meliputi peningkatan efisiensi operasional, pencapaian tujuan organisasi, pengukuran risiko, peningkatan kualitas produk atau layanan, serta penyediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, berikut ini saya sampaikan tujuan pengawasan dan pengendalian manajemen. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Ya, salah satu tujuan utama pengawasan dan pengendalian manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan proses bisnis. Ya. Yang kedua adalah mencapai tujuan organisasi. Pengawasan dan pengendalian manajemen membantu organisasi mencapai tujuan dengan memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah diputuskan sebelumnya. Yang ketiga adalah mengurangi risiko. Melalui pengawasan dan pengendalian manajemen, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan operasi mereka. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas. Salah satu aspek penting dari pengawasan dan pengendalian manajemen adalah meyakinkan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan mematuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Kemudian memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian manajemen menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, proses pengawasan dan pengendalian manajemen. Ya. Proses pengawasan dan pengendalian manajemen adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk memantau kinerja organisasi, memastikan implementasi rencana sesuai dengan tujuan, dan mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang timbul selama pelaksanaan.
Proses ini melibatkan pemantauan terus-menerus, evaluasi, dan tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tetap berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Itu adalah proses pengawasan dan pengendalian manajemen. Kemudian ada beberapa pendapat ahli, teman-teman, mengenai proses pengawasan dan pengendalian manajemen. Yang pertama adalah menurut Hani Handoko dalam bukunya Manajemen, Teori Praktek dan Riset Terkini, menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian manajemen merupakan tahap penting dalam siklus manajemen yang bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan pencapaian tujuan. Kemudian yang berikutnya menurut Peter F. Drucker dalam karyanya Management, ya, Task Responsibilities Practice, ya, menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian manajemen adalah kunci untuk menjaga konsistensi antara rencana dan kinerja aktual organisasi serta memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada Robin dan Coulter dalam bukunya Manajemen menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian manajemen membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Kemudian ada Fred Luthans, seorang ahli manajemen, yang mengungkapkan pentingnya pengawasan sebagai proses yang membantu manajer dalam menilai kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Kemudian dari pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dan pengendalian manajemen adalah tahapan penting dalam siklus manajemen yang memiliki beberapa sasaran utama, yaitu adalah mengukur kinerja organisasi secara keseluruhan, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana dan kinerja aktual, memberikan dasar untuk mengambil tindakan korektif guna memastikan pencapaian tujuan, menjaga konsistensi antara rencana dan kinerja aktual organisasi, membantu dalam perbaikan berkelanjutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi operasional organisasi, membantu manajer dalam menilai kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Kemudian kita lanjutkan ke metode pengawasan. Metode pengawasan kualitatif. Metode pengawasan itu ada dua. Yang pertama adalah metode pengawasan kualitatif dan nanti adalah metode pengawasan kuantitatif. Yang pertama adalah metode pengawasan kualitatif. Adalah pendekatan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja atau proses dengan fokus pada karakteristik kualitatif seperti atribut, sifat, atau kualitatif subjektif dari hasil atau aktivitas yang diamati. Ya. Pengawasan kualitatif lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman mendalam tentang konteks interaksi dan faktor-faktor kualitatif lainnya yang mempengaruhi kinerja atau hasil. Kemudian beberapa contoh metode pengawasan kualitatif meliputi yang pertama adalah observasi partisipatif. Pengawas atau penilai secara aktif terlibat dalam aktivitas atau proses yang diamati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perspektif yang dirasakan oleh individu atau kelompok yang terlibat. Yang kedua adalah metode wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara terstruktur atau semi-struktur dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas atau proses mengeksplorasi pemikiran, pendapat, dan pengalaman secara mendalam. Kemudian yang ketiga ada analisis dokumen dan materi tertulis, yaitu menganalisis dokumen, laporan, atau materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan aktivitas atau proses yang diamati untuk memahami konteks kebijakan dan aspek kualitatif lainnya yang relevan. Kemudian berikutnya adalah pengamatan nonverbal, yaitu memperhatikan dan menganalisis ekspresi nonverbal, gerakan tubuh atau bahasa tubuh lainnya yang mungkin mengungkapkan informasi penting tentang persepsi, emosi, atau interaksi antara individu atau kelompok. Selanjutnya adalah analisis kualitatif data, yaitu adalah metode menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber seperti wawancara, catatan lapangan, atau materi tertulis untuk mengidentifikasi pola, tema, atau tren yang muncul dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati.
Kemudian metode pengawasan kualitatif sering digunakan ketika informasi kualitatif lebih relevan atau berguna untuk pemahaman yang komprehensif tentang situasi atau konteks yang diamati dan ketika aspek kualitatif seperti persepsi, sikap, atau nilai-nilai memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja atau hasil. Metode ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau proses. Berikutnya adalah metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan kuantitatif adalah pendekatan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja atau proses dengan menggunakan data yang terukur secara numerik atau statistik. Pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan angka atau nilai numerik untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisis kinerja atau hasil. Contoh metode pengawasan kuantitatif meliputi indikator kinerja kuantitatif, yaitu menetapkan indikator kinerja yang terukur secara numerik seperti jumlah penjualan, laba bersih, tingkat produksi, atau tingkat kepuasan pelanggan untuk memantau pencapaian tujuan dan mengukur kinerja organisasi. Yang kedua ada analisis tren, menganalisis data historis untuk mengidentifikasi tren atau pola dalam kerja atau hasil seperti pertumbuhan atau penurunan dalam penjualan atau laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada pengukuran kinerja berbasis angka menggunakan metrik atau metode pengukuran kuantitatif seperti analisis rasio keuangan. Kemudian ada benchmarking atau balance sheet scorecard untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta secara menyeluruh atau dalam area tertentu. Kemudian survei dan penelitian kuantitatif, melakukan survei atau penelitian yang menghasilkan data kuantitatif untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi, kemudian preferensi atau perilaku dari berbagai pihak terkait seperti pelanggan, karyawan, atau mitra bisnis. Kemudian ada analisis statistik menggunakan teknik analisis statistik seperti regresi, analisis varian, atau uji hipotesis untuk menganalisis hubungan antara variabel kuantitatif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau hasil. Nah, itu contoh metode pengawasan kuantitatif. Kemudian metode pengawasan kuantitatif memberikan keuntungan dalam hal objektif, akurasi, dan kemampuan untuk memungkinkan perbandingan yang jelas, analisis yang terukur tentang kinerja atau hasil. Namun metode ini juga memiliki keterbatasan dalam hal ketidakmampuan untuk menangkap aspek-aspek kualitatif atau yang diperlukan atau subjektif dari kinerja atau hasil yang diamati. Oleh karena itu, seringkali diperlukan kombinasi antara metode pengawasan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja atau proses. Selanjutnya adalah metode pengendalian. Teman-teman mahasiswa, tujuan utama dari metode pengendalian adalah untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan atau standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan. Nah, pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu menurut Anthony. Kemudian pengendalian manajemen menurut Sagara, yaitu pengendalian manajemen merupakan suatu proses di mana manajer pada berbagai tingkat hierarki memastikan bahwa anggota organisasi melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Kemudian beberapa contoh metode pengendalian yang umum digunakan dalam organisasi, teman-teman. Yang pertama adalah pengendalian melalui standar operasional. Menetapkan standar atau prosedur operasional yang jelas dan terukur untuk mengendalikan aktivitas atau proses tertentu. Standar ini dapat berupa target kinerja, prosedur operasi standar, SOP, atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Yang kedua adalah pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja organisasi, proses atau individu yang membandingkan hasil aktual dan standar atau target yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi penyimpangan atau perbedaan antara kinerja aktual yang diharapkan. Kemudian metode pengendalian yang berikutnya adalah pengendalian melalui umpan balik. Memberikan umpan balik secara teratur kepada anggota organisasi mengenai kinerja mereka. Kemudian umpan balik ini dapat berupa evaluasi kinerja
pembicaraan kinerja atau tujuan kinerja rutin yang membantu individu atau tim untuk memahami sejauh mana mereka memenuhi standar atau tujuan yang ditetapkan. Kemudian pengendalian melalui sistem informasi manajemen atau SIM, menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data kinerja organisasi secara real time. SIM juga membantu manajer dalam membantu kinerja organisasi secara efisien dan membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Kemudian metode berikutnya adalah pengendalian melalui inspeksi dan audit. Melakukan inspeksi atau audit terhadap proses atau aktivitas organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur atau standar yang ditetapkan. Inspeksi atau audit dapat dilakukan secara internal oleh tim internal audit atau oleh pihak eksternal yang independen, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kita lihat peran teknologi dalam pengawasan dan pengendalian. Seperti kita ketahui, dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi salah satu aspek yang tak terpisahkan dalam pengelolaan organisasi modern. Salah satu area di mana peran teknologi sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian manajemen. Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian internal dari proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencapai tujuan yang ditetapkan, dan mengelola risiko dengan efektif. Nah, teman-teman, berikut ini saya sampaikan beberapa peran teknologi dalam pengawasan dan pengendalian manajemen. Yang pertama adalah automatisasi proses pengawasan. Jadi dalam proses automatisasi proses pengawasan, teknologi memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan proses pengawasan melalui sistem informasi yang canggih. Contohnya adalah perangkat lunak, pemantauan kinerja karyawan dapat secara otomatis melacak produktivitas, kehadiran, atau pencapaian target. Kemudian analisis data yang mendalam. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih mendalam dengan menggunakan teknik analisis data seperti analisis statistik dan data mining dan machine learning. Ya. Organisasi dapat mendeteksi pola tren atau anomali yang mungkin menjadi perhatian untuk pengawasan dan pengendalian. Kemudian ada sistem penggunaan sensor dan IoT, teknologi sensor dan Internet of Things. Nah, itu memungkinkan organisasi untuk memantau operasi secara real time. Ya, contohnya sensor pada peralatan atau infrastruktur dapat memberikan informasi langsung tentang kondisi dan kinerja, sehingga memungkinkan respon cepat terhadap masalah atau kebutuhan perbaikan. Kemudian peran teknologi berikutnya adalah pengamanan informasi dan akses. Teknologi juga penting dalam mengendalikan akses ke informasi sensitif dan kritis, teman-teman. Ya, melalui penggunaan sistem keamanan informasi seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan firewall, organisasi dapat melindungi data mereka dari akses yang tidak sah atau ancaman keamanan. Ya, biasanya adalah pengodean data, ya, atau biasanya disandikan dan sebagainya. Kemudian sistem manajemen terintegrasi. Teknologi memungkinkan implementasi sistem manajemen terintegrasi seperti ERP, Enterprise Resource Planning atau SCM, Supply Chain Management. Ya, Supply Chain Management. Sistem-sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengendalikan berbagai aspek operasional mereka mulai dari persediaan dan produksi hingga distribusi dan layanan pelanggan dalam satu platform terpusat. Gitu. Kemudian ada penggunaan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Ya. Teknologi AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan cara mendeteksi pola-pola yang rumit dalam data, melakukan prediksi, dan bahkan memberikan rekomendasi untuk tidak lebih lanjut berdasarkan analisis yang dilakukan.